Kita pengen hutang lunas. Kurang lebih seperti itu ya, karena banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih Om caranya biar hutang lunas. Hutang itu kan kita nggak suka. Betul nggak? Hutang kita nggak suka, berarti kita hutang jangan dipikirin. Ya, karena nggak suka. Kalau semakin dipikir, diinget-inget, itu yang akan ketarik terus, jadi hutangnya nggak beres-beres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bersyukur. Karena dengan bersyukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Jadi kalau ada persoalan yang kurang enak, kondisinya kurang baik, tetap wajib bersyukur. Karena dengan bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya ya. Saya doakan saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya hutang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Sambil nonton video ini, yang belum subscribe, subscribe dulu. Tekan tombol like ya, tekan tombol loncengnya, share sebanyak-banyaknya, follow Instagram sama TikTok ya. Terus sambil nonton video ini juga, saudaraku semua, tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Biar apa? Seandainya video ini ditonton sama jutaan orang nih, terus doa kita diaminkan sama jutaan orang, Allah ijabah. Enak atau enak banget? Kalau enak banget, yuk sambil nonton video ini, tulis doa terbaiknya di kolom komentar ya. Yang mau ikut grup gratis, boleh di deskripsi ada linknya. Yang mau belajar Riyadhos Shalawat dasar, silakan videonya ada di deskripsi nanti. Terus yang mau ikut kelas online atau apapun juga, melihat Zoom meeting acara di Om Budi Channel, ada di deskripsi linknya, diklik aja, dipilih-pilih. Monggo ya. Saudaraku semua, kali ini sangat luar biasa. Hari ini, di video kali ini, saya akan bercerita sedikit. Bagaimana caranya kita menarik keajaiban, kita memancarkan energi yang baik, biar energi kita itu kembali dengan baik, dengan besar gitu. Dengan sesuatu yang benar-benar kita inginkan, bukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh, kita pengen hutang lunas. Kurang lebih seperti itu ya, karena banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih Om caranya biar hutang lunas. Hutang itu kan kita nggak suka. Betul nggak? Hutang kita nggak suka, berarti kita hutang jangan dipikirin. Ya, karena nggak suka. Kalau semakin dipikir, diinget-inget, itu yang akan ketarik terus, jadi hutangnya nggak beres-beres. Hutang itu dibayar. Nah, hutang itu dibayar, bukan dipikirin. Si Om ada-ada aja. Ya iya, tahu semua juga hutang dibayar. Tapi kan bayar pakai uang. Nah, itu persoalannya. Kita nggak usah terlalu mikirin gimana caranya. Terus kita nggak usah dominan mikirin hutang. Jadi gini, sahabatku semuanya, saudaraku semua yang keren-keren, dunia ini, alam semesta dan semua isinya itu termasuk dalam apa? Termasuk dalam sesuatu yang bentuknya adalah energi. Nah, jadi kita semua itu energi. Dan energi semua saling terhubung. Nah, terhubung di sini tuh gimana? Terhubung di sini tuh energi A akan menarik energi yang sama. Jadi contoh, energi yang saya keluarkan A itu akan mencari di alam semesta energi A juga. Itu akan ketarik. Nah, gitu. Kita tidak usah bicara nilai ya. Kalau nilai itu kan banyak banget ya. Energi di atas 200 itu bagus. Kalau di bawah 200 itu kurang bagus. Jadi, kita melepaskan energi dalam diri kita, ditangkap oleh alam semesta, dia mencari energi itu, mencari habitatnya, kurang lebih seperti itu. Energi A yang kita lepas, itu akan mencari energi-energi yang sama. A yang mencari A, kalau kita melepaskan energi B, itu akan yang dapat B itu. Nah, seandainya energi yang kita pancarkan, kita kan nggak suka namanya hutang kan, wah pengen buru-buru lunas. Semua orang yang punya hutang, saya rasa pengen buru-buru lunas kan. Apapun yang kita pikirkan secara langsung, terus-menerus, dan masuk ke alam bawah sadar, masuk ke dalam hati gitu ya. Ke alam bawah sadar, ke dalam hati juga, kepikiran, ke hati, ke alam bawah sadar.
itu akan menarik hal yang sama. Jadi kalau mikirnya hutang, ketakutan hutang, yang datang hutang aja. Ya, untuk lunas nggak bisa, kurang cepet. Ya. Kalau kita punya hutang ya dibayar. Ya iya sih Om, lihat tadi muter-muter dibayar. Iya, uang. Bayarnya pakai apa? Pakai uang. Kalau nggak ada uangnya gimana Om? Ya ditarik uangnya. Dengan apa? Dengan energi uang. Ya nggak? Di kelas online saya ajarkan menarik energi uang seperti apa. Caranya mudah, menyenangkan ya. Oke, intinya gini, kalau kita punya hutang ya kita tarik bukan hutangnya, yang kita pikirin bukan hutangnya, tapi yang kita tarik itu rezekinya, uangnya. Dan kita mau mohon sama Allah minta rezeki yang banyak, harta kekayaan yang berlimpah, yang ruah, yang berkah ya. Otomatis kalau kita dikasih rezeki uang berbentuk uang sama Allah, karena rezeki itu kan bukan uang aja ya. Kesehatan, karir, jodoh, harmonis rumah tangga itu bahagia itu rezeki semua. Kalau kita bicara rezeki dalam konteksnya uang, kalau kita nariknya, kita pengennya uang berarti vibrasi kita harus bagus. Karena vibrasi uang itu high vibrasi. Vibrasi yang tinggi gitu. Nggak boleh vibrasi ini tuh akan mencari yang sama. Kalau kita pengen uang ya tariknya uang. Jadi kita harus memikirkannya keberlimpahan, rezeki uang, uang banyak. Otomatis kalau kita uangnya banyak, utang pasti dibayar dong. Otomatis kalau orang normal ya, kalau nggak normal mah nggak dibayar untuk poya-poya mungkin ya. Pokoknya kesempatan pertama dapat uang, itu pasti bayar utang. Nah, caranya gimana? Biar kita vibrasinya tinggi terus. Yang pertama caranya sangat mudah. Dengan apa? Dengan kita misalnya bersyukur. Nah, bersyukur atas apa saat ini yang kita miliki. Jangan kita bersyukur tuh kalau kita sudah memiliki sesuatu. Itu wajib hukumnya. Dan kita juga harus sekarang bersyukur dengan apa yang sekarang kita miliki. Contoh, kita punya jam tangannya, syukurin. Kita masih punya penghasilan, walaupun belum besar, syukurin. Kita masih diberi kesehatan, syukurin. Coba kalau nggak sehat, nggak bisa bekerja, mungkin ya. Kalau yang kerja di kantoran nggak bekerja, atau di perusahaan nggak bekerja kan, nanti kalau gara-gara kurang sehat mungkin dikeluarkan. Tapi kalau kita diberi sehat kan kita masih bisa bekerja. Berarti kita harus bersyukur dong. Masih punya kendaraan, bersyukur. Syukuri apapun yang Allah masih titipkan saat ini, syukuri. Jadi di saat kita bersyukur dengan benar-benar bersyukur, itu energi kita yang kita lepaskan ke alam semesta, itu energi keberlimpahan yang powernya sangat besar banget. Dan dia akan menarik yang vibrasinya sama, satu frekuensi dia sama, getaran energinya sama gitu. Jadi di saat kita bersyukur, itu kita melepaskan energi keberlimpahan. Berlimpah tuh yang kaya raya berkah itu. Nanti dia akan balik lagi ke kita. Dengan bersyukur seperti itu. Bersyukur deh, yang kenceng. Kapan dilakukan? Setiap hari. Di video saya sebelumnya, bangun tidur, sebelum tidur bersyukur. Apalagi bisa dilakukan setiap saat. Ya nggak? Bersyukur. Yang kedua apa? Yang kedua pakai cinta. Cinta kasih sayang. Ke siapa? Bukan ke diri sendiri saja. Ke sesama. Bukan hanya ke pasangan kita saja. Bukan ke keluarga aja, bukan. Tapi ke semua yang ada di alam semesta ini. Cinta kasih sayang. Dengan kita menebarkan cinta kasih sayang, Allah itu kan pengasih penyayang. Kita juga begitu. Itu akan dipancarkan energi yang sama, yang besar. Dan dia akan menarik energi yang besar pula. Apa? Keberlimpahan juga. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen naikin vibrasi kita udah naik, pasti rezekinya bagus. Pasti rezekinya bagus. Karena alam semesta itu mendukung. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga tuh saling tolong-menolong. Di sini akan saya tekankan apa? Yang benar-benar menaikkan vibrasi itu memberi. Kalau di Islam itu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, sedekah. Sedekahnya pakai uang. Biar rezekinya bagus, nanti uang. Kan kita nanam cengek, nanti dapatnya cengek. Kalau kita nanam singkong, ya tumbuhnya singkong. Kalau kita sedekahnya uang, nanti baliknya uang. Om bisa nggak sedekah senyum? Boleh. Nanti baliknya senyum juga. Sedekah makanan, nanti baliknya makanan. Tapi kalau sedekah uang, nanti baliknya uang. Ya. Dengan kita bersedekah, kita memberi, itu energi yang dipancarkan itu keberlimpahan. Orang sedekah itu kan orang yang punya uang banyak. Ya, walaupun kita dalam keadaan sempit, kita ngeluarin uang, itu yang ditangkap sama alam semesta tuh kita uangnya banyak gitu. Coba deh, di saat kita sempit, nggak punya uang, harus nyicil harus bayar utang, kita bersedekah gitu. Kita kan memancarkan energi yang sangat dahsyat gitu ya. Kita tuh mampu gitu.
kita bukan gini doang tangan di bawah, tapi kita tangan di atas. Nah, frekuensinya sama, ditangkap deh sama frekuensi yang sejenis, energi yang sejenis. Ketangkap, dia akan kembali dengan berlipat ganda. Wah, ngajak temannya, ngajak anaknya, ngajak saudaranya, ngajak cucunya tuh rezeki uang itu. Karena kita mancingnya dengan uang, sedekah uang. Nariknya sama tuh. Oke ya. Itu di kelas online yang saya ajarkan. Yang selanjutnya apa? Meditasi. Meditasi itu kita dengan tenang. Mungkin yang paling sederhana apa meditasi itu? Dengan mengolah napas lah. Pernapasan, tarik napas panjang, buang pelan-pelan. Setelah lakukan itu sampai benar-benar tenang, itu akan menaikkan vibrasi. Itu naik vibrasi itu. Meditasi lah ibaratnya ya. Kalau di kelas online saya ada audio penarik rezeki itu untuk stimulus lah, maksudnya untuk merangsang biar kita tuh di posisi zona yang tenang banget, alam bawah sadarnya enak. Nanti masuk alam bawah sadar itu enak, tapi dikasih afirmasi dengan yang kita praktekkan. Langsung kita praktekkan aja. Oke ya. Selanjutnya apa? Luka batin. Luka batin di sini tuh kalau kita ada luka batin, misalnya kita masih dendam, masih punya unek-unek atau apa, kita maafkan semua. Allah itu kan maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemaaf. Nah, kita sebagai makhluk harus ikutin sifatnya Allah. Ya, walaupun nggak sempurna, karena nggak akan bisa ngejar sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah ya. Allah maha pemaaf. Ya kita juga nggak boleh dendam, jengkelan, kesel tuh nggak boleh, walaupun sama pasangan, sama keluarga, apalagi sama orang lain nggak boleh. Maafkan semua yang terjadi dalam hidup ini. Biarpun orang membuat kita kurang nyaman, kurang enak, atau jengkel, dongkol, sakit hati, maafkan. Nggak ada gunanya. Beneran. Nggak ada gunanya. Jadi kita benar-benar memaafkan semuanya. Untuk apa? Biar kita naik vibrasinya. Nggak ada unek-unek. Karena di saat kita hatinya santai, damai, lapang, itu vibrasinya tinggi banget. Akan masuk sesuatu yang besar. Keajaiban rezeki itu masuk banyak banget. Ya, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya tuh frekuensi yang baik, dalam artian taruhlah misalnya di rumah tuh kita mengatur rumah itu dengan seindah mungkin, senyaman mungkin. Yang apa yang harus ditaruh di sini, apa yang harus dilihat di sini, apa yang fungsinya ini. Jadi model contoh, oh kursi itu di sini biar nggak ngalangin. Terus di atasnya dikasih mungkin kasur bantal-bantal kecil. Terus di ruangan ya kurang lebih di ruangan tamu itu kan ada kursi, dibuat nyaman sehingga di saat kita memandang keliling ruangan kita tuh kita menikmati kenyamanan gitu, mendapatkan kenyamanan yang itu akan menaikkan vibrasi yang tinggi. Ruangan nyaman, orang-orang yang nyaman itu akan menaikkan vibrasi. Dan selanjutnya apa? Yang mungkin ya ini menjadi penutup untuk menaiki vibrasi itu apa? Kita bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Dalam artian orang-orang yang frekuensinya tinggi, yang vibrasinya bagus, yang orang-orang yang positif. Kalau dalam agama itu orang-orang soleha lah, ya, yang benar-benar nyaman diajak bicara, nggak pernah ngeluh, saling memotivasi. Apalagi di grup-grup saya itu udah keren-keren, saling memotivasi, saling menyemangati. Itu frekuensi yang baik. Untuk apa? Meningkatkan vibrasi. Coba contoh, di saat di grup sepi, nggak ada yang nulis apapun, misalnya quote seperti pimpinan di grup saya itu member di alumni di MU gitu, itu kan ada pimpinan, ada ketuanya. Itu kalau selalu dinantikan quote-nya gitu. Pagi, siang, sore dinantikan. Karena apa? Begitu beliau nulis nih, Pak Joko nulis, dibaca sama orang, itu naikin vibrasi semua. Keren atau keren banget. Makanya setelah kelas online itu nggak dibubarin, ada namanya grup alumni gratis. Nanti di situ kita sama teman-teman yang keren, satu frekuensi yang benar-benar keren banget, tingkatin vibrasi. Oke ya. Intinya untuk naikin vibrasi itu semuanya mudah kalau kita tahu ilmunya, ya. Semua energi terhubung, jadi kita harus menarik sesuatu yang kita inginkan. Jangan kita yang nggak inginkan kita tarik. Marah-marah itu kan nggak ingin, jangan ditarik. Kecewa, dongkol, kesel, marah, hutang, miskin, jangan ditarik. Kita nariknya ke berlimpah, ya. Kurang lebih seperti itu pembahasannya untuk menaikkan vibrasi. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.